Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang istri yang sudah 8 tahun menikah, tapi belum dikaruniai momongan. Sejak usia 2 tahun menikah, kami sempat ke dokter dan suami dinyatakan ada sakit. Saya merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangga. Saya merasa ingin berpisah. Bagaimana nasihat Ustadz? Jazakallah Ustadz. Salah satu di antara perhiasan hidup adalah anak memang. Jadi Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan Suzina linnasi hubbus syahwati minan nisa' wal banin. Dihiasi dalam kehidupan manusia itu kesenangan pada istri, kesenangan pada anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwasanya harta dan anak-anak itu memang perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Dan itu tidak diingkari. Bahwasanya anak itu anugerah. Sebagaimana anak itu juga amanah. Lah, dalam pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwasanya menikah sudah 8 tahun. Tapi qadarullah, Allah belum memberikan keturunan. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keturunan. Maka pertama, langkah yang sudah anti lakukan sudah benar. Mengusahakan untuk bisa mendapatkan keturunan dengan usaha-usaha yang sifatnya qadariyah, kauniyah qadariyah. Kauniyah qadariyah, usaha-usaha yang sifatnya keduniaan, ke dokter, ke tabib, terapi ini, obat ini, melakukan ini dan macam-macamnya. Ini. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun yang kedua. Sejak tahun yang kedua. Tapi Anda lihat belum maksimal. Yang Anda lihat ini belum maksimal. Yang Anda lihat itu ini belum maksimal. Makna belum maksimal dalam masalah ini adalah tatkala satu cara ini belum berhasil, jangan berhenti. Kan kita itu ada terapi medis, ada terapi herbal, ada terapi pijat, ada terapi ini, ada terapi ini, berbagai macam terapi, berbagai macam hal. Bisa jadi suami anti itu nggak cocok kalau kemudian pakai terapi medis. Bisa jadi suami anti nggak cocok dengan medis, cocoknya dengan herbal. Bisa jadi nggak dengan herbal, nggak cocok, cocoknya dengan akupuntur, cocoknya dengan ini, cocoknya dengan itu. Berbagai macam teori-teori pengobatan. Jadi berbagai macam teori pengobatan, yang mana teori pengobatan itu ada di berbagai sisi, ke kehidupan. Usahakan dari banyak sisi-sisi yang lain sebelum mikir cerai. Sebelum mikir cerai, itu yang pertama. Yang kedua ya ukhti, jangan andalkan untuk melakukan usaha di titik kauniyah qadariyah. Kauniyah qadariyah, sebab-sebab medis dengan modal apapun, itu sebab duniawi, jalaran perantara. Yang menentukan adalah Rabbuna Jalla wa'ala. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak mengadakan tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita keturunan yang soleh dan barokah, memberikan kepada kita anak-anak keturunan yang mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Banyak berdoa di tengah malam, jawful lail, tengah malam, waktu-waktu mustajab, saat-saat mustajab. Melakukan usaha-usaha syar'i, sebanyak-banyak istighfar. Masih ingat toh kisah Hasan al-Basri? Tatkala ada orang yang datang kepada beliau mengeluhkan gak punya anak, maka beliau mengatakan banyak-banyak kamu istighfar. Kemudian mengeluhkan rezekinya kurang, mengatakan kamu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau ditanya, sampean ku piye toh Imam? Dawang semua orang ngeluh, kok jawabannya satu, istighfar. Maka beliau mengatakan itu bukan konsep dari saya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yani wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa qul istaghfiru rabbakum, hendaknya kamu itu banyak istighfar yani kepada Tuhan yani kalian. Niscaya yani yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta, kepada kalian yani anak-anak. Allah akan memberikan kepada kalian sungai-sungai dan kebun-kebun. Banyak-banyak istighfar. Di sana ada sebab kauni qadari, di sana ada sebab yani syar'i, di sana ada sebab kauni qadari, di sana ada sebab-sebab yani syar'i. Maksud dari sebab-sebab syar'i adalah sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu yani itu nggak bisa dibaca dengan medis, tapi itu sebenarnya itu adalah penentu utama. Doa itu silahu al-mu'min. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ya sudah anti sampaikan dalam pertanyaan. Yang ketiga, yang kedua adalah sebab syar'i. Doa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, anti suami juga tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa langsung mikir cerai ya ukhti? Kenapa langsung mikir cerai? Memang sih secara medis suami itu yang kata anti tadi yang sakit, ya. Jadi yang sakit. Tapi semudah itu kan mikir cerai. Kenapa langsung mikir cerai? Ya sebenarnya kenapa nggak mikir dari sisi yang lain? Bisa jadi menurut Allah aku nggak punya anak ini lebih baik menurut Allah untuk aku. Yakinlah bahwasanya jika kita insan yang bertakwa, maka apapun yang Allah tetapkan untuk kita, maka itu yang terbaik untuk kita. Maka itu yang terbaik untuk kita. Kalau kemudian pertanyaannya adalah, loh Ustaz, nanti saya nggak punya anak soleh mendoakan, nanti kalau sudah saya sepuh kena bagaimana? Lah, yang mendoakan itu bukan hanya anak soleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, itu manusia, para ulama yang sampai wafat nggak punya anak, yang sampai wafat nggak punya anak. Tapi beliau tidak meninggalkan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Beliau meninggalkan umat solehah yang mendoakan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anaknya yang laki-laki nggak ada yang hidup. Semuanya meninggal dunia pada waktu masih kecil. Sampai jadi orang-orang Mekah itu mencela ya Muhammad itu abtar, terputus nasabnya. Ada kesedihan dalam hati Rasulullah SAW setelah anak-anaknya yang laki-laki itu yani semacam itu. Makanya Allah menurunkan firman-Nya, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebenarnya yang terputus itu mereka. Karena yang terputus adalah orang yang terputus dari melakukan amal yani kebajikan. Cobalah diskusikan dengan baik dengan sang suami untuk bisa melakukan ini semua. Jadi yang pertama, terapi dimaksimalkan dari berbagai macam sisi. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga, coba berpikir dengan cara yang lainnya. Tapi kalau kemudian setelah itu semua dilakukan, diusahakan, kemudian tetap Allah menguji dengan tidak ada momongan. Ini menguji dengan tidak ada momongan. Kemudian setelah dirembuk dengan sang suami dan macam-macamnya, kemudian dilihat yang termasalahat adalah pisah. Barangkali suami nikah lagi dengan wanita lain malah dapat anak, anti nikah lagi dengan suami lain malah dapat anak, kan bisa jadi itu. Dan itu ada kisah nyatanya semacam itu. Kalau memang sudah mentok semua diusahakan dan dilihat didiskusikan berdua dengan sang suami yang termasalahat adalah pisah, maka nggak apa-apa untuk menempuh ini jalur itu. Tapi saya katakan, jangan tempuh itu kecuali dalam kondisi yang memang sudah mentok semua dilakukan, tidak bisa, atau Allah masih belum menakdirkan untuk mendapatkan keturunan. Tapi kalau seandainya anti sabar, tetap jadi bergabung dengan suaminya, tidak meretakkan hubungan rumah tangga, mohon kepada Allah kesabaran, mohon kepada Allah pahala, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang terbaik, insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.